Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya IGD Sutrisna, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jember. Saya guru IPA di SMP Nasional Denpasar yang beralamatkan di Jalan Tukatihaya nomor 15, Panjar, Denpasar Selatan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai salah satu persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan mengenai materi gelombang di kelas 8. Untuk selanjutnya, silahkan disimak video berikut. Mohon masukan, saran, dan kritikan agar dalam pembelajaran berikutnya dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. 5, 4, 3, 2, 1, go. Pada sana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Luar biasa ya semangatnya. Hari ini kita bertemu kembali pada materi gelombang. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa dulu. Semoga pembelajaran kita di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Guru. Baik semua teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kesiapan kalian untuk belajar hari ini, anak-anak? Siap! Siap apa? Sangat siap! Sangat siap! Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak absen dulu ya. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dewi. Siapa lagi? Ada lagi? Hari ini kita akan belajar tentang materi gelombang. Pada pertemuan kita sebelumnya, masih ingat materi yang kita pelajari, yaitu getaran. Masih ingat apa itu getaran? Masih? Siapa yang membantu Bapak menjelaskan apa itu getaran? Ayo, Siska. Getaran dalam rangka mengawali kasus kita tidak digunakan. Getaran juga sedikit tidak berarti. Oke. Ada lagi yang lain? Nandra. Getaran adalah gerakan bolak-balik pada suatu benda pada waktu tertentu yang melalui titik keseimbangannya. Jadi jawaban dari teman-teman kalian itu sudah benar. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Jadi ini materi kita minggu lalu. Jadi apa sih
keterkaitan materi getaran dengan gelombang. Jadi konsep getaran dalam fisika itu menjadi dasar penting dalam memahami materi gelombang. Karena kedua konsep tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Apa sih itu? Pertama, sifat periodik. Baik getaran maupun gelombang memiliki pola perubahan berulang secara teratur. Kedua, amplitudo, frekuensi, dan periode. Nah, besaran-besaran ini selain berlaku di getaran, ini juga berlaku di gelombang. Karena itu sangat penting sekali kita harus masih ingat atau menguasai materi getaran sebelum kita melanjutkan materi gelombang. Selanjutnya kita akan menyimak sebuah video yang berjudul Menyelami Dunia Gelombang dalam Sekejap. Coba kita lihat kira-kira apa sih video ini. Kalau kalian simak. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kami, Desu Trisna. Hari ini, kita akan mengeksplorasi sebuah video singkat yang mengulas fenomena alam yang begitu memukau. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dengan menekan tombol subscribe di bawah video. Berikan juga tanda suka jika kalian suka konten ini. Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa menikmatinya. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Dan sekarang mari kita langsung menyimak video yang sudah kami siapkan. Pernahkah kalian melempar batu kecil ke dalam kolam atau danau sambil duduk santai menikmati keindahan alam sekitar, seperti yang ditampilkan dalam video ini? Atau mungkin kalian pernah melihat video serupa sebelumnya? Apa yang dapat kalian saksikan saat batu itu menyentuh permukaan air? Silahkan berikan komentar kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Apa yang dapat kalian simak dari video yang kalian tonton tadi? Siapa yang mau mencoba? Pasti ini. Dari video yang saya amati, pergerakan gelombang menciptakan gelombang yang merambat. Ada lagi yang berpendapat lain? Yuk, Cindy. Baik, video yang saya amati dari kerikil yang dilempar ke dalam air, itu airnya mengalami gelombang di permukaan air. Ada lagi yang lain? Isan. Jadi yang kalian sebutkan tadi sudah benar. Jadi kalau kalian melempar kerikil atau batu di kolam atau di permukaan air, dan itu pasti ada bentuknya namanya gelombang. Jadi itu adalah gelombang permukaan air. Nah, apa manfaat kita mempelajari materi tentang gelombang hari ini? Jadi mempelajari tentang gelombang itu menjadi dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari gelombang khususnya manfaatnya signifikan sekali. Nah, gelombang itu digunakan dalam berbagai teknologi komunikasi nirkabel seperti radio dan telepon seluler. Bidang medis, gelombang ultrasonik digunakan untuk diagnosis dan terapi. Kemudian di bidang industri musik juga mengandalkan gelombang suara. Jadi setiap aspek kehidupan kita ada terlepas yang namanya gelombang. Dan jadi gelombang itu banyak sekali manfaatnya atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 7 poin yang akan kita bahas di sini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian gelombang. Yang kedua adalah menyebutkan jenis-jenis gelombang. Yang ketiga menjelaskan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal. Yang keempat menghitung panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Yang kelima menganalisis konsep gelombang dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam menyebutkan macam-macam teknologi yang memanfaatkan gelombang, dan yang terakhir adalah melakukan eksperimen tentang gelombang.
sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, Bapak minta kalian bentuk kelompok secara heterogen. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan, ambil LKPD-nya. Sudah semuanya dapat LKPD? Sudah? Silakan sekarang dibaca dengan cermat petunjuk LKPD-nya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan lanjut ke halaman berikutnya. Sampai kalian melengkapi data kalian, silakan dikeluarkan handphonenya kalian, gadgetnya kalian. Pada fase pertama ini, orientasi peserta didik pada masalah kalian scan barcode yang ada di sana. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, selanjutnya pada tahapan berikutnya, identifikasi masalah dengan membuat data pertanyaan terkait permasalahan yang kalian amati pada video yang kalian sudah amati tadi. Ya, kemudian buatlah hipotesis terkait masalah yang kalian cari solusinya. Jadi ada 2 poin di situ di tahapan kedua ini. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah semuanya, kita lanjut ke tahapan berikutnya, melakukan percobaan atau eksperimen. Sebelumnya, kalian cek dulu kelengkapan data kalian bawa, apakah sudah lengkap semuanya sesuai dengan tagihan yang terdapat di LKPD-nya. Sudah? Sudah. Oke, next. Berikutnya, prosedur kerja. Kita akan step by step melakukan percobaan. Ada 2 percobaan yang kita lakukan pada hari ini. Percobaan yang pertama kita selesaikan dulu. Baca prosedur kerjanya pada percobaan pertama. Setelah selesai percobaan pertama, baru kamu lanjut percobaan kedua. Dari hasil percobaan pertama, hasil dari percobaan kedua, kalian cek apa yang kamu dapatkan, hasil pengamatannya, kamu nanti akan catat di tabel pengamatannya. Kemudian yang terakhir, setelah kalian dapatkan semua datanya, baru kamu melakukan pengolahan data, menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Itu di tahap ketiga ini, jadi ada 4 poin dari alat dan bahan, prosedur kerja, hasil pengamatan kalian yang kalian akan catat nanti di tabel pengamatan. Dan yang terakhir adalah kalian mengolah data yang kalian dapatkan dan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Sudah jelas ya? Nah, oke, itu Pak, persilahkan. Nanti perasaan kalian praktek bisa dikondisikan. Nanti kan prakteknya di lantai ya. Silahkan.
Sudah semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah, berikutnya masing-masing kelompok nanti akan maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan dari praktikum yang kalian lakukan. Oke, Bapak persilahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan apa yang sudah didapatkan. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nomor, salam sejahtera bagi kita semua. Berdirinya saya di sini untuk membacakan hasil lembaga kerja peserta didik dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firina Darani Saputra, 5, dan rekan saya. Nama saya Maria Ramadhani, 21. Perkenalkan, nama saya Syed Al-Badang, 32. Kenapa nama saya Firina Darani? Baik, kita akan ke poin yang pertama, yakni hasil pengamatan yang akan dibacakan oleh rekan saya Haji Maria. Baik, dan presentasi dari kelompok kami, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Baik, sekarang ini silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah mengapa pola gelombang pada skripsi yang direntangkan berbeda? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, itu saya silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Idris Lasawa dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, mengapa arah bentakan pada selingki sejajar dengan arah memanjang selingki? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada pertanyaan lagi, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari peringkat tadi. Baik, di sini kelompok kami akan menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan tadi. Pertanyaan pertama yang diberikan oleh Gerasi akan dijawab oleh rekan saya Haji Maria. Maka pola gelombang pada selingki yang diletakkan berbeda. Pola gelombang pada selingki yang diletakkan tergantung pada jenis gelombang yang terbentuk. Baik, untuk pertanyaan kedua yang diberikan oleh rekan saya Haji. Mengapa ada getaran pada selingkinya sejajar dengan arah memanjang selingki? Jawabannya, karena selingkinya merupakan media untuk melakukan gelombang. Arah getaran pada selingki masuk ke arah penambahannya gelombang tinggi tersebut. Bakal bisa diterima. Baik, presentasi kali ini saya tunjukkan, saya tutup dengan para sandi. Oh, sandi, oh. Oke, beri aplaus dulu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada kami. Kami tutup dengan Om Santi. Om Santi. Dalam presentasi, Bapak yang menguatkan beberapa poin yang kita luruskan dari diskusi terkait apa yang sudah dalam presentasikan tadi. Ada 2 poin yang perlu luruskan. Yang pertama di situ adalah percobaan pertama. Percobaan pertama, di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah kemana arah rampat gelombang? Ada beberapa kelompok yang mungkin Pak bisa luruskan secara dengan teknis ya. Jadi pada percobaan pertama, kemana arah rampat gelombang? Jadi arah rampat gelombang itu adalah tegak lurus. Tegak lurus terhadap arah getarannya. Oke. Kemana arah rampat gelombangnya? Arah gelombangnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Seperti itu. Beberapa kelompok yang di sana ya. Yang kedua, pada percobaan yang kedua,
Percobaan kedua yang Bapak tangkap, sebagian besar sudah benar atau beberapa yang meluruskan. Keadaan manakah getaran pada sinking? Tadi kan pada saat kalian memberikan dorongan dan tarikan, otomatis arah gerakan sinking pasti ke depan dan ke belakang. Dia dan ke belakang. Jadi ada dua poin yang perlu luruskan ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus semuanya. Apa yang sudah kalian presentasikan? Selanjutnya, silakan kalian lakukan pada tahap yang terakhir analisis dan evaluasi terhadap pendidikan dan proses pemecahan masalah yang telah kalian lakukan tadi. Kemudian simpulkan hasil pemecahan masalah yang terdapat dalam LKPD. Silakan diselesaikan di tahapan yang kelima. Sudah? Baik, kalau sudah, berikutnya kesimpulan. Apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah kalian lakukan pada hari ini? Silakan. Ada yang bisa? Oke, siapa yang bisa? Silakan. Oke, Mandala. Yang dapat saya simpulkan dari kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah kita dapat memahami materi tentang gelombang seperti pengertian dari gelombang, yakni gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kami juga mengetahui jenis dan karakteristik dari gelombang. Jenis-jenis gelombang dapat dibedakan berdasarkan medium perantara dan arah ramatnya. Berdasarkan medium perantaranya, gelombang dibagi menjadi dua, yakni gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, dan berdasarkan arah ramatnya dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang juga diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang kesehatan salah satunya. Yakni gelombang digunakan sebagai sinar X dan sebagai sinar Ronsen. Sekian kesimpulan yang bisa saya berikan. Oke. Kesimpulan dari kegiatan pada hari ini adalah dapat kita simpulkan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui satu media ruang. Ada dua jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal bergerak lurus ke arah rambatan gelombang, sedangkan gelombang longitudinal yang memiliki rapatan dan renggangan. Teknologi yang memanfaatkan gelombang adalah pemindaian ultrasonik, gelombang radio, dan sistem sonar pada kapal. Oke. Baik, apa yang sudah kalian berikan kesimpulan tadi itu semuanya sudah benar. Ya Pak, memperkuat kembali apa sih kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini? Yang pertama dari tujuan pembelajaran, yaitu gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan arah getarannya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kita lakukan tadi ya. Kemudian karakteristik gelombang transversal itu bagaimana? Jadi berdasarkan praktekan tadi, ada bukit, ada lembah, ada puncak bukit dan dasar lembah, amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Berikutnya, karakteristik gelombang longitudinal mana? Nah, jadi karakteristik gelombang longitudinal itu ada memiliki rapatan, ada renggangannya, kemudian amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Nah, yang Bapak perhatikan tadi itu karakteristiknya sudah kamu praktekkan tadi. Jadi pada saat kamu mendorong dan menarik
selingki, kamu akan melihat rapatan dan renggangan. Kemudian pada saat percobaan pertama, pada saat kamu menggerakkan kantung dan ke bawah tali, kamu akan melihat bukit lembah, ada puncak bukitnya, ada dasar lembahnya. Ya, berikutnya yang terakhir adalah beberapa jenis teknologi memanfaatkan gelombang. Itu ada ultrasonografi, USG. Ini biasanya pada saat seorang hamil ingin mengecek kandungannya menggunakan USG. Dan kemudian sonar, terapi ultrasonik, pembersih ultrasonik, sonifikasi dan pengujian ultrasonik. Itu beberapa teknologi yang memanfaatkan gelombang. Nah, bagaimana dengan pemecahan masalah terkait video yang sudah kalian amati tadi di poin permasalahan? Jadi bola tidak akan menepi, bola hanya bergerak naik turun. Hal ini disebabkan karena pada saat air diberikan bisikan, dia akan terbentuk gelombang yang merambat melalui media air. Jadi pada perambatan, gelombang yang merambat adalah energi, sedangkan saat perantaranya itu tidak ikut merambat, hanya bergerak naik turun, sehingga bola hanya bergerak naik turun. Jadi itu kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kalian pada kegiatan hari ini. Ada beberapa kelompok yang sudah sangat aktif, di antara yang sudah aktif ada di kelompok Nandala dan kelompoknya Siska. Itu yang mengamati yang terbaik dari kegiatan hari ini. Beri applause untuk selanjutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang cahaya. Tolong pelajari yang sudah ada dipakai. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Guru. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri dengan doa Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes.